Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan, amma ba'du. Salam hormat dan takzim kepada seluruh dewan juri. Salam cinta, salam persaudaraan kepada saudara-saudara para da'i yang berbahagia. Saudara-saudara, ladies and gentlemen, apa kabar semua? Sehat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Masuk dalam surga yang bertingkat-tingkat. Di dalamnya dihiasi dengan apartemen yang mengkilat. Ada bidadari yang cantik memikat. Tidak cukup satu, bahkan sampai 44. Dalam bahasa kampung saya cuman bisa bilang, oh my God. Saudara-saudara, seorang pengamat politik muda dari Indonesia bernama Saifullah Patah. Dalam bukunya Zaman Kesempatan, beliau mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kehancuran sebuah negara disebabkan karena apabila telah maraknya tindak korupsi di dalam negara tersebut. Sejenak, mari kita melihat apa yang disebut dengan korupsi menurut beberapa pengertian. Pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. 2. Dalam Kamus Besar Perguruan Tinggi, korupsi diartikan sebagai bujukan untuk berbuat salah dengan cara-cara yang melawan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian di antara kamu dengan jalan yang batil. Saudara-saudara, dalam ayat tersebut terdapat kalimat bil batil. Dalam kitab tafsir dijelaskan, maksudnya adalah memperoleh harta dengan cara-cara yang bertentangan dalam agama. Seperti mencuri, merampas, merampok, mengintimidasi, menggelapkan, termaksud di dalamnya adalah tindakan korupsi. Kita tidak menafikan bahwa pemerintah kita telah berupaya melakukan berbagai macam tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mencoba memaksimalkan lembaga hukum yang ada, sehingga di negara kita ini terbentuk sebuah lembaga super body yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, walau sudah banyak yang diproses, namun ternyata tindak korupsi dilakukan dengan cara-cara yang makin sistematis dan kerugian negara kita juga semakin membengkak. Lantas, bagaimana solusi pencegahan korupsi? Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam kitab Tafsir Al-Misbah menjelaskan ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Berapa sahabat da'i? Pertama, harus ada penegakan hukum dengan seadil-adilnya, dengan tanpa pandang status atau jabatan. Rasulullah SAW memberikan contoh. Andai kata Fatimah putriku mencuri, jangan orang lain, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Yang kedua, harus ada contoh langsung dari top leader, pemimpin sebuah pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz misalnya, pada saat beliau menjadi khalifah, di saat beliau sedang bekerja di atas meja kerjanya, disinari dengan lampu sentir. Pada saat itu datang seorang sahabat bertamu ke rumah beliau, membicarakan masalah pribadi.
seketika Umar bin Abdul Aziz langsung mematikan lampu sentir yang ada di atas mejanya. Kenapa? Karena beliau menyadari menggunakan lampu milik rakyat dalam urusan pribadi berarti melakukan tindak korupsi. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, korupsi harus kita kikis habis dari negara yang tercinta ini. Ada dua langkah yang harus kita lakukan. Penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Dan yang kedua, harus ada contoh langsung dari top leader sebuah pemerintahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Buah nangka, buah cepedak, buah durian, buah rambutan, itu semua adalah nama buah-buahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.